ketika misalnya habis tanda tangan AJB, berarti nanti si penjual dan pembeli ini pegang asli AJB-nya tuh ya? Penjual dan pembeli itu hanya pegang salinan. Salinan akte jual beli. Salinan itu? Salinan dari asli akte. Jadi pada saat penandatanganan itu, salinan itu nanti yang tanda tangan itu hanya PPAT-nya. Ya? Bukan penjual pembeli? Bukan penjual pembeli. Yang dokumen yang ditandatangani penjual dan pembeli itu dipegang satu oleh PPAT, itu namanya minuta akte. Dipegang satu di PPAT, dan yang satunya diserahkan ke BPN. Sobat Legal Access, banyak pertanyaan seputar transaksi jual beli tanah yang diajukan ke channel Legal Access ini. Tetapi dari jawaban-jawaban yang disampaikan kayaknya nggak tuntas-tuntas ya. Selalu aja ada banyak pertanyaan yang disampaikan mengenai transaksi tanah. Dan memang transaksi tanah ini sepertinya banyak sekali problematiknya. Dan di video kali ini kita kedatangan seorang narasumber, seorang PPAT, Ibu Inayati Nur Taher, yang kita akan gali dan kulik nih seputar transaksi jual beli tanah, seperti yang selama ini teman-teman sering tanyakan. Selamat sore Bu Inet. Selamat sore Pak Dadang. Gak apa-apa nih ya Bu, nyita waktunya. Gak apa-apa. Bu, di masa pandemi seperti sekarang ini, gimana Bu, kira-kira banyak nggak Bu orang yang melakukan transaksi tanah? Tentu aja di masa pandemi ini banyak banget transaksi tanah nih, terutama mungkin karena terdesak kebutuhan juga ya, dimana orang-orang perlu segera uang cash, jadi mau nggak mau mereka terpaksa harus menjual asetnya gitu, jadi memang agak lebih banyak lah transaksi. Jadi pandemi selama ini cukup berpengaruh tuh Bu ya, terhadap transaksi jual beli tanah. Gitu. Nah kalau untuk transaksinya sendiri, khususnya untuk tanah sertifikat atau tanah yang non sertifikat, karena banyak juga nih Bu teman-teman yang nanya tentang tanah yang non sertifikat. Itu sebenarnya sulit nggak sih Bu, terutama tanah yang non sertifikat ini? Ini sulit untuk apa nih maksudnya nih? Ditransaksikan? Transaksikan untuk jual beli. Oke. Memang kalau untuk tanah yang... Apakah dia harus ini nggak Bu? Harus dengan AJB juga nggak? Apa bisa di bawah tangan Bu? Oke. Jadi sebelumnya untuk tanah yang belum bersertifikat ini, sebenarnya saat ini itu adalah didorong untuk disertifikatkan dulu sebelum untuk ditransaksikan. Didorong untuk disertifikat. Siapa yang mendorong Bu? Pemerintah yang mendorong. Oh, okay. Jadi memang pemerintah punya program untuk mensertifikatkan tanah di seluruh Indonesia. Sehingga pemerintah mengeluarkan satu program yang namanya PTSL. PTSL? Ya, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Itu di mana pemerintah mensertifikatkan semua tanah yang ada di Indonesia. Jadi kalau teman-teman ada yang punya tanah belum bersertifikat, coba ikut program ini. Karena apa? Saat ini kalau misalnya tanah yang belum bersertifikat akan ditransaksikan, pasti akan diarahkan untuk disertifikatkan dulu. Diarahkannya itu karena apa? Karena saat ini pemerintah kita ingin tertib administrasi pertanahan nih. Salah satu langkah pertama apa? Yaitu pensertifikatan, pendataan semua tanah yang ada di Indonesia. Ada targetnya? Ada targetnya. Jadi targetnya di tahun 2025 semua tanah di Indonesia ini sudah bersertifikat. Oke. Jadi memang kalaupun misalnya ada yang mau mentransaksikan, misalnya datang ke PPAT untuk jual beli tanah, pasti akan diarahkan untuk disertifikatkan dulu tanahnya baru ditransaksikan. Karena memang agak sulit transaksikan tanah yang belum bersertifikat ini, apalagi dengan menggunakan akte PPAT. Biasanya masyarakat itu karena mau cepet aja pakai surat di bawah tangan. Tapi hati-hati, surat di bawah tangan ini kekuatannya tuh sangat lemah sekali. Pertama, tanahnya belum sertifikat, kemudian bikin pengalihannya cuma pakai kwitansi atau surat pernyataan aja, gitu. Nah, ini nih kondisinya tuh sangat lemah sekali. Karena apa? Nanti ketika mau ditransaksikan lagi, misalnya perlu uang lagi nih, mau jual lagi gitu.
nggak bisa juga langsung ke PPAT untuk proses ke transaksinya. Biasanya masyarakat pada akhirnya untuk yang datangnya pakai bawa tangan lagi. Tapi ini seperti bom waktu sebenarnya. Sampai di ujung mana nih? Gitu kan? Ini akan meledak. Kita nggak pernah tahu. Siapa tahu nanti ternyata di suatu waktu ada orang yang ternyata sudah mensertifikatkan tanah itu. Cuman karena kita nggak tahu nih, kita cuma terima aja gitu, jual beli pakai surat di bawah tangan, ternyata ini tanahnya bukan punya orang itu, punya orang lain, gitu kan? Jadi kalau misalnya menemukan seperti itu, saran saya sertifikatkan. Ya. Karena kan selama ini kebanyakan ya tanah-tanah, khususnya tanah-tanah yang non sertifikat itu kebanyakan kan dilakukan transaksinya di bawah tangan. Iya. Atau melibatkan paling enggak aparat desa gitu, terutama yang di daerah-daerah gitu. Iya. Nah, jadi lebih baik kalau misalnya disertifikatkan ya. Mengikuti program PTSL itu tadi, apalagi program ini memang sudah ditargetkan ya oleh pemerintah. Ya. Yang pasti dengan program PTSL ini sertifikatannya menjadi lebih murah. Lebih murah. Dan lebih cepat. Lebih murah, lebih cepat. Dibandingkan kita ngurus sendiri. Ngurus sendiri. Iya. Oke. Maksudnya ngurus sendiri, dalam arti kita tidak ikut program PTSL ini ya. Lama nggak tuh Bu jangka waktunya biasanya? Pengalaman saya ngurus pensertifikatan 2 tahun belum selesai. Belum selesai. Termasuk PTSL itu? Enggak, itu yang mandiri. Oh, yang mandiri. Nah, tapi kalau PTSL ini berdasarkan info itu sekitar 9 bulanan lah. 9 bulan. Nggak sampai setahun. Itu bisa dilakukan sendiri oleh pemilik tanah apa melalui notaris atau PPAT? Itu bisa dilakukan sendiri oleh pemilik tanah. Jadi pemilik tanah bawa semua dokumen yang dia punya ke BPN dan sampaikan ingin ikut program PTSL. Dokumen apa? Apa yang dipunya? Sepanjang itu menunjukkan kepemilikan, bukti dia punya hak atas tanah itu, bisa PBB, GIRIK, atau misalnya dia SKT, apapun surat yang menyatakan bahwa dia yang punya, bawa ke BPN untuk dikonsultasikan kira-kira mungkin nanti kalau misalnya itu BPN akan memberikan masukan apa dokumen yang perlu dilengkapi. Tapi yang pasti ikutlah program ini. Masukin aja dulu ya dokumen yang ada, karena itu lebih cepat dan lebih murah ya. Betul. Mumpung ini momentumnya sedang disupport ya Bu ya. Sedang disupport. Gitu. Nah, ketika tanah itu nih, let's say udah jadi udah bersertifikat ya, kemudian mau ditransaksikan nih Bu. Iya. Nah, sebenarnya secara idealnya nih, menurut aturannya, bagaimana sih hubungan transaksi jual beli tanah yang ideal itu dan apa aja yang harus disiapkan, harus dilakukan? Oke. Prosedur pertama itu adalah kalau misalnya mau ada transaksi, pertama adalah pengecekan sertifikat. Pengecekan sertifikat. Ya, jadi yang ngecek itu sendiri atau? Yang ngecek itu PPAT. PPAT. Jadi datang ke PPAT, bawa sertifikatnya pastinya ya. Nanti akan dilakukan pengecekan. Ya, jadi serahkan berikan sertifikatnya, kemudian KTP pemiliknya. Nanti akan dilakukan pengecekan di kantor pertanahan untuk mengecek dengan kesesuaian buku tanah yang ada di kantor pertanahan. Dicek sama sesuai dengan buku tanahnya ya? Ya betul. Apakah misalnya ada jaminan di sana yang tercatat, apakah diblokir tanah itu, gitu. Setelah hasil pengecekan itu bersih, nggak ada beban apapun di atas tanah itu, baru bisa ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya apa? Belum jual beli, yaitu bayar dulu pajak-pajaknya. Pajaknya dulu? Pajaknya harus lunas? Harus lunas. Pajaknya apa? Kalau misalnya jual beli berarti pajak penjual, pajak penghasilan, pajak pembeli, pajak bea perolehan hak atas tanah BPHTB itu harus dilunasi dulu. Sebelum AJB itu ya? Sebelum AJB harus dilunasi dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau transaksi AJB, pastikan uangnya bukan hanya tersedia untuk bayar harga tanahnya aja, tapi juga siapkan untuk bayar pajaknya. Gitu. Jadi pajaknya karena harus dibayar sebelum akte jual beli itu ditandatangan. Gitu. Setelah pajaknya dibayar, akan dilakukan validasi terhadap pembayarannya, baru kita bisa validasinya oke, baru kita bisa proses yang namanya akte jual beli ini. Setelah jumlah semuanya dilunasi ya. Harga tanahnya. Nah, untuk bayar pajak penjual dan pembelinya tadi, BPHTB ya, ini yang melakukan pembayaran siapa? Apa membayarnya ke PPAT atau harus membayarnya ke pemerintah langsung? Oke, jadi kalau misalnya bisa minta dibantu sama PPAT, bisa juga lewat para wajib pajaknya sendiri, penjual atau pembelinya. Jadi kalau misalnya pajak penghasilan itu kan sekarang udah online ya, apalagi udah punya e-fin, jadi bisa bikin billing sendiri, bisa validasi sendiri. Itu kalau untuk yang penjual. Nah kalau yang untuk pembeli, karena itu BPHTB itu pajak daerah, jadi nanti akan dibantu sama PPAT-nya untuk buatkan billing tagihannya. Nah,
kan, baru nanti dengan bawa billing tagihannya ini bayar langsung ke bank. Jadi bisa nggak lewat PPAT pembayarannya langsung sendiri ke bank juga nggak masalah. Oh jadi tapi PPAT yang membuat apa tadi billingnya Billing, tadi, iya. billingnya, kemudian billingnya ini yang dibawa ke bank Bawa ke bank untuk dilakukan pembayaran. Ya, jadi kayak semacam tagihannya. Atau bisa juga titipkan saja sama PPAT-nya, Bisa juga juga. bisa ya. Tapi dengan catatan tadi harga tanahnya juga harus lunas berarti Bu ya? Ya, jadi sebelum akte jual beli itu udah harus lunas. Harus lunas. Ya. Hmm. Jadi kalau misalnya pada saat bayar pajak bisa belum lunas nggak apa-apa, tapi pas mau tanda tangan akte jual beli udah harus lunas Harga tanahnya. harga tanahnya. Nah, kadang ini Bu, banyak pertanyaan nih Bu. Ini kapan sih harus bayar harga tanahnya? Tadi kalau kata Ibu kan harga tanah itu harus sudah lunas pada saat sebelum ditandatanganinya AJB. Iya. Nah, kadang kesulitannya gini Bu. Ada misalnya pembayarannya itu katakanlah dilakukan minggu ini, tapi tanda tangan AJB-nya baru dilakukan minggu depan. Iya. Kemudian timbul khawatir nih Bu. Jangan-jangan saya lunasin hari ini, minggu depan si penjualnya ini nggak datang lagi ke kantor PPAT. Kadang-kadang kan ada kekhawatiran seperti itu. Nah sebenarnya yang ideal itu bayarnya kayak gimana sih Bu? Apakah harus langsung di depan PPAT-nya atau bisa sehari sebelumnya atau sebulan sebelumnya atau harus ditransfer atau bisa dengan cash? Jadi sebenarnya kalau untuk cara pembayaran ini balik ke kenyamanan aja antara penjual dan pembeli gitu ya. Perasaan saling percaya, kenyamanan. Mau bayarnya gimana? Caranya bagaimana? Mau transfer kah? Mau cash kah? Mau kapan? Mau sekarang? Mau nanti 1 jam sebelum tanda tangan di bank atau di mana? Itu sebenarnya tergantung dari kenyamanan aja. Bisa disepakati antara penjual dan pembeli. Nah, kalau tugas PPAT itu hanya memastikan bahwa sebelum tanda tangan uang itu semua sudah dibayarkan kepada penjual, jadi sehingga pengalihan tanahnya bisa dilakukan. Gitu. Jadi kita hanya akan mengecek itu, gitu kan. Terus kemudian biasanya diperlihatkan kwitansi pembayarannya gitu untuk kepada notaris untuk disesuaikan dengan aktenya, gitu nilai transaksinya. Tapi hanya seperti itu. Tapi apakah itu benar-benar enggak? Cara pembayaran bagaimana? Serahkan para pihak. Oh, jadi Kenyamanannya gimana? secara legal formalnya itu sebenarnya yang paling penting adalah pada saat tanda tangan AJB itu yang penting udah lunas gitu ya. Sudah lunas. Kalau untuk bagaimana teknis pembayarannya sendiri ini diserahkan nih kepada penjual dan pembeli. Ya. Tergantung kenyamanannya mereka, tergantung dari kepercayaan mereka ya. Kan itu teknis aja ya. Yang penting udah nggak ada isu lagi nih soal harganya, sudah lunas semua. Sudah gitu lunas. kan. Karena kalau belum lunas nggak bisa nih. Nggak bisa aja deh. Apa ya yang bisa menjadi jaminan nih misalnya nih ya pembayaran harga tanahnya dilakukan katakanlah beberapa bulan sebelumnya nih. Nah, itu kan mengandung resiko juga tuh Bu. Katakanlah misalnya karena kebutuhan keuangan misalnya dibayar sekarang tetapi AJB-nya baru bisa dilakukan 3 bulan lagi gitu Bu. Nah ini juga yang jadi pertanyaan, apa nih jaminannya, garansinya bahwa uang yang sudah dibayarkan itu aman dan transaksinya tetap bisa dilakukan gitu untuk melindungi pembayaran itu khususnya. Kalau dalam kasus seperti itu, biasanya saya menyarankan untuk bikin perjanjian pengikatan jual beli. Perjanjian pengikatan Ya. PPJB. PPJB. Jadi di PPJB itu dijelaskan hak dan kewajiban pembeli. Misalnya apa salah satunya misalnya berapa harga yang disepakati, gitu. Kemudian bagaimana cara pembayarannya? Apakah mau langsung sekaligus tunai, lunas, atau mau bertahap? Di situ cara pembayaran disepakati. Kemudian juga diberikan kuasa. Kalau misalnya sudah lunas semuanya, maka si pembeli bisa mengalihkan bantuan si penjual. Gitu. Kalau misalnya bayarnya bertahap, ya, kalau misalnya bayarnya lunas, ya si pembeli bisa langsung mengalihkan karena udah lunas. Gitu. Jadi di klausul itulah ada klausul di dalam perjanjian PPJB ada klausul pemberian kuasa untuk nanti si pembeli menghadap ke PPAT menandatangani akte jual beli untuk supaya bisa mengalihkan tanahnya dan membalik nama tanahnya. Nah, sisi keamanannya di mana Bu? Apakah karena ini yang akhirnya melahirkan kewajiban berarti Bu ya? Karena si dari PPJB ini berarti si penjualnya ini wajib nih mau nggak mau dia nggak punya pilihan gitu ya? Karena kan si penjualnya juga sudah menerima uangnya semua. Iya, sudah menerima uangnya ini. Jadi kewajiban dia tuh sudah hak dia tuh udah diterima semua. Dan tidak bisa mengelak. Nggak bisa mengelak. Harus hadir ketika buat AJB. Kalau buat AJB kan tadi ada klausul di PPJB-nya kita berikan juga dalam PPJB-nya klausul kuasa untuk menjual bagi si pembeli kalau dia udah bayarnya lunas. Dalam arti kan lunas adalah semua
kewajibannya si pembeli udah dijalankan, membayar sejumlah uang yang disepakati untuk jual beli tanah itu, dan si penjual pun sudah menerima semua haknya. Jadi tinggal kewajibannya si penjual untuk tanda tangan. Mungkin tiba-tiba misalnya penjualnya berhalangan, entah sakit gitu kan, di musim pandemi ini orang bisa sakit dengan sangat cepat, mungkin sakit nggak bisa berhalangan. Nah ya udah, akhirnya dengan klausul kuasa jual di dalam PPJB, karena dia sudah bayar lunas, maka dia bisa datang ke PPAT untuk menandatangani akte jual beli. Gitu, dia selaku kuasa dari penjual dan dia sebagai pembeli. Gitu. Oh, nggak perlu hadir pembelinya, penjualnya? Nggak perlu, kalau dia sudah punya PPJB yang di dalam klausulnya ada kuasa jualnya. Oh, berarti kuasa jual ini menjadikan si pembeli itu sebagai penerima kuasa ya, atas nama si penjual. Jadi tanpa kehadiran si penjual, si pembeli pun ini bisa menandatangani AJB itu. Berarti dia menandatangani sisi penjual dan pembeli gitu. Iya. Jadi dia bertindak sebagai pertama penerima kuasa dari penjual berdasarkan akte PPJB-nya, dan yang kedua sebagai pembeli atas nama dirinya sendiri. Berarti ketika di pembuatan PPJB itu sertifikatnya sebaiknya harus diterima dong ya? Biasanya kalau misalnya seperti itu PPJB tergantung, bisa disepakati. Sertifikatnya misalnya mau dititipkan dulu di notarisnya. Oh, gitu. Bisa dititipin ya? Bisa dititipkan. Atau misalnya dengan klausul misalnya sertifikat dititipkan di notaris gitu. Kalau misalnya batal, balikan ke siapa, itu kan teknis di dalam akte PPJB-nya. Tapi itu bisa disepakati. Sertifikat mau dikasih ke siapa nih? Mau dipegang sama siapa? Gitu. Dan kapan ininya? Nah itu dia, dan PPJB ini juga sebaiknya dibikinnya pakai akte notaris, bukan akte bawah tangan, untuk mengikat para pihak gitu. Dan juga nanti karena PPJB ini akan menjadi bukti sebagai kuasa, bukti pemberian kuasa di dalam akte jual belinya dia nanti. Bisa nggak Bu kalau PPJB ini dibuat di bawah tangan? Saya selama nanti ketika proses buat AJB-nya sulit, karena untuk PPAT biasanya meminta akte jual beli itu kalau kuasa itu berbentuk akte, gitu. Karena apa? Karena itu mempunyai pembuktiannya yang lebih kuat dibanding cuma di bawah tangan. Terutama kuasanya tadi ya? Termasuk kuasanya tadi. Bisa, berarti nggak bisa dong kalau kuasanya itu di bawah tangan sebenarnya? Kuasanya di bawah tangan saat ini nggak diterima. Saat ini. Karena apa? Kekuatan pembuktiannya sangat rendah. Gitu. Setelah PPJB kemudian AJB ya baru bisa ya. Kalau misalnya ada surat kuasa jual berarti tidak si penjualnya tidak hadir juga nggak ada masalah ya, karena sudah diwakili dengan kuasa jual itu tadi. Yang di dalam PPJB. Yang di PPJB-nya dia. Nah setelah dilakukannya AJB kemudian apa tuh Bu? Setelah AJB kita langsung masukkan balik nama. Lakukan langsung balik nama dengan didaftarkan ke BPN gitu. Itu udah jadi satu paket tuh, akte jual beli terus balik nama. Karena itu satu paket tuh? Satu paket. Karena apa? Karena PPAT punya kewajiban dalam waktu 7 hari itu akte jual beli ini harus didaftarkan. Dalam 7 hari? Dalam 7 hari. Setelah tanda tangan. Setelah AJB? Jadi setelah AJB harus sudah dibalik-namakan dalam 7 hari? Jadi harus didaftarkan istilahnya, didaftarkan untuk proses balik namanya. Nah, tapi gini Bu, di dalam praktek tuh banyak ya orang melakukan transaksi pengalihan ya, transaksi jual beli, itu kemudian dia cuma pegang AJB-nya aja tuh Bu, nggak sampai ke balik nama sertifikat. Nah, problem yang muncul kemudian adalah ketika dia mau mengalihkan lebih lanjut atau mau mewariskan lebih lanjut, ini kadang yang jadi orang jadi ketentok nih, itu sertifikatnya masih atas nama, tapi dia sudah merasa comfort dengan pegang AJB, gitu Bu. Nah sebenarnya kalau dia hanya pegang AJB sebelum dibalik namakan ke atas namanya dia, ini bisa dilakukan nggak sih Bu pengalihan lebih lanjut? Kalau seperti itu prosesnya, prosesnya adalah dia harus balik nama dulu. Harus balik nama harus dulu? Harus diproses balik namanya. Jadi dari transaksi sebelumnya nih, AJB harus balik nama dulu? Iya. Nggak bisa langsung ditransaksikan, dia cuma ada pegang AJB-nya aja? Bisa. Harus dibalik nama dulu. Harus balik nama dulu, baru bisa dilakukan. Berarti kalau begitu lebih efektif sekalian aja langsungnya kalau transaksi ya? Iya, betul. Langsung aja sekalian. Karena sebenarnya itu tinggal selangkah lagi, dan itu juga tinggal ya sebenarnya sayang gitu loh kalau kita nggak melakukan balik nama. Kalau mungkin orang-orang dulu itu tidak melakukan balik nama karena
belum bisa bayar pajaknya karena uang pajaknya belum ada gitu ya. Kan tadi pajaknya sebelum AJB. Iya, kalau zaman dulu tuh banyak orang yang cuma pegang AJB doang gitu. Tapi Ah. kalau sekarang kan nggak bisa kayak gitu. Oh. Karena sebenarnya pajaknya udah dibayarkan. Kalau dulu berarti pajaknya itu bisa Bisa setelahnya. Oh, kalau dulu Kalau dulu pajaknya bisa dibayar setelah AJB. Iya. Makanya orang menunda-nunda nih. Iya, jadi yang Karena penting AJB aja dulu. AJB dulu karena kok nanti deh kalau udah ada uangnya nih buat Karena bayar pajak untuk ya gitu. proses balik nama akan diminta bukti bayar pajak Untuk balik nama. untuk balik nama. Oh, kalau dulu diminta pas balik nama, kalau sekarang diminta pas AJB. Betul. Karena pemerintah mengetahui Hmm. bahwa masyarakat itu melakukan tindakan tricky seperti itu. Jadi makanya akhirnya daripada tertib administrasi pertanahan yang nggak jalan, kemudian pemasukan ke negara juga nggak jalan, akhirnya dibalik. Jadi pajak itu harus sudah rapi, udah beres sebelum AJB. Kalau dulu itu bukti pembayaran pajak itu diperlukan untuk proses balik nama. Jadi makanya orang-orang tuh ntar aja balik namanya gitu. Karena uang pajaknya belum ada. Kalau sekarang ya nggak bisa akte jual beli karena apa? Walaupun pajaknya belum dibayar. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau transaksi, jangan lupa selain siapkan akte uang untuk bayar Harga tanah. siapkan juga untuk bayar pajaknya. Karena nanggung banget tuh sebenarnya. Iya. Semuanya udah selesai kan? Iya. Harga tanahnya udah lunas, pajaknya udah lunas, tinggal Betul. sekali langkah lagi. Lagi. Tapi kalau ditunda-tunda nanti efeknya ke depannya. Betul. Tanahnya agak sulit juga buat diapa-apain nih. Betul. Buat dialihin atau buat Jaminkan waris, ke bank. buat dijamin gitu ya. Padahal selangkah lagi gitu ya. Iya. Nah, ketika misalnya habis tanda tangan AJB, berarti nanti si penjual dan pembeli ini pegang asli AJB-nya tuh ya. Oke, jadi nanti begitu selesai transaksi, penjual dan pembeli itu hanya pegang salinan. Salinan akte jual beli. Salinan itu Salinan dari asli akte. Jadi pada saat penandatanganan itu, salinan itu nanti yang tanda tangan itu hanya PPAT-nya. Ya. bukan penjual pembeli. Bukan penjual pembeli. Yang dokumen yang ditandatangani penjual dan pembeli itu dipegang satu oleh PPAT. Itu yang namanya minuta akte. Dipegang satu di PPAT dan yang satunya diserahkan ke BPN untuk proses balik nama. Jadi penjual dan pembeli itu hanya menerima salinan yang hanya ditandatangani oleh PPAT. Jadi memang biasanya orang suka bertanya-tanya, kok ini nggak ada tanda tangannya, cuma tulisannya TTD doang, nggak ada tanda tangan penjual pembeli. Nah itu karena hanya salinan akte. Minuta akte atau asli akte itu disimpan oleh PPAT sebagai dokumennya dia dan disimpan diserahkan kepada BPN. Jadi yang diserahkan ke penjual ke pembeli itu hanya salinan dari akte yang ditandatangani oleh PPAT-nya dan itu asli. Asli. Itu dia. Nah, kalau misalnya gini, Bu. Ada nih tanah sedang, ini juga banyak ditanyain nih sama teman-teman. Tanahnya itu sedang dijaminkan. Oke. Atau jaminan kredit di bank gitu. Sementara ada kebutuhan mendesak soal keuangan gitu. Nah, si pemilik tanahnya ini mengalihkan atau menjual ke pihak lain. Ini bisa nggak Bu dilakukan? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi kalau misalnya tercatat ya, pasti kalau misalnya tercatat dalam arti jaminannya tercatat. Misalnya dipasang hak tanggungan, misalnya kalau bank pasang hak tanggungan itu pasti akan kelihatan pada saat proses pengecekan. Misalnya ada hak tanggungan dari bank mana, itu nggak bisa dialihkan. Atau mungkin dia dulu belinya KPR, ya kan, rumahnya udah lunas, tapi masih ada tuh dijaminkan ke siapa bang, siapa hak tanggungan tingkat pertama ke bank siapa, mau dijual, udah lunas loh, dia udah pegang sertifikat asli, karena kan kalau misalnya dijaminkan ke bank, sertifikat asli dipegang bank kan, nah udah dipegang dia, tapi di situ masih ada tulisan dibebani hak tanggungan, nggak bisa langsung dijual belikan, harus istilahnya diroyak. Dihapus dulu hak tanggungannya. Dicoret dulu ya. Dicoret dulu hak tanggungannya. Itu dulu diproses royaknya. Penghapusan hak. Oh, itu ada prosesnya lagi? Ada prosesnya lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman habis lunas KPR, biasanya tuh sertifikatnya kan dikekepin ya, sayang banget ini nggak lunasin aja bertahun-tahun gitu kan ya. Dikekepin aja. Dilihat dulu, sebaiknya begitu lunas, coba minta kepada bank pertama surat keterangan lunas dan surat pencabutan royak. Surat keterangan lunas, surat pencabutan royak. Surat pencabutan hak tanggungan atau royak, surat royaknya ini, permohonan royak. Itu dipastikan diminta ada. Karena apa? Kalau misalnya nanti lunas, terus itu surat nggak ada, royaknya nggak bisa dihapus. Harus minta ke banknya lagi.
Oke, kalau misalnya banknya masih ada nggak apa-apa. Kalau bank udah nggak ada, Banknya udah nggak ada, repot lagi. Karena kita kan banyak banget sejarah kita perbankan kita yang banknya dilikuidasi kan banyak sekali. Nah itu jadi pastikan ketika lunas KPR-nya diminta itu surat keterangan lunas dan surat permohonan royak hak tanggungan, gitu. Karena walaupun dia sudah lunas tapi hak tanggungannya belum diroyak, itu nggak bisa ditransaksikan. Karena masih ada catatannya. Masih ada catatan bahwa tanah dijaminkan. Apabila kondisinya seperti itu, maka sebelum AJB harus dilakukan penghapusan atau roya dulu, gitu, dengan menggunakan surat keterangan lunas dan surat permohonan roya yang dari bank tadi. Surat permohonan lunasnya siapa yang? Surat keterangan lunas dari bank, sama surat permohonan roya juga dari bank. Oh, banknya yang berarti yang mengajukan permohonan itu? Iya. Jadi dia akan menyebutkan bahwa karena sudah lunas tanggal sekian, maka mengajukan permohonan roya atas hak tanggungan yang terdaftar dalam sertifikat sekian. Gitu. Jadi kalau gitu, kalau sertifikat udah dibalikin, buru-buru lah ya harusnya ya, idealnya ya. Idealnya segera dilakukan, karena sebelum biasanya kalau udah kelamaan dokumennya hilang, atau misalnya lupa. Nah biasanya kalau buru-buru itu suka banyak yang miss tuh biasanya. Jadi pas lagi santai-santai, pas lagi merasa lega, nah coba diroyak. Gitu. Daripada nanti kasak kusuknya ketika mau ini kan ya, berproses lagi, lama lagi, biaya lagi gitu ya. Nah, kembali lagi ke proses AJB nih. Kebetulan teman-teman juga banyak yang nanya, biasanya berapa sih biaya jasa untuk pembuatan AJB gitu secara umum? Karena banyak juga yang ngerasa takut bikin AJB karena biayanya itu tinggi, karena dihitung berdasarkan presentasi dari harga tanahnya, harga transaksi. Itu betul nggak sih, Bu? Iya, memang di dalam peraturan tentang PPAT memang diatur tentang honorarium PPAT untuk pembuatan akte. Itu adalah memang dihitung dari nilai yang tercantum di dalam akte, paling banyak 1%. Paling banyak 1%. Paling banyak. Berarti nggak boleh lebih dari 1%? Nggak boleh. Jadi memang di situ ya tinggal nanti masing-masing notaris PPAT pasti punya standar masing-masing, tapi peraturan mengatur bahwa maksimalnya segitu, 1%. Aturannya maksimal 1%, akan tetapi dalam prakteknya memang itu yang dilakukan apa? Prakteknya memang seperti itu, cuman kadang-kadang yang harus diperhatikan adalah itu biaya untuk akte. Nanti ada lagi biaya yang lainnya. Karena gini, biaya akte biasanya PPAT itu biaya akte dan biaya pengurusan itu dipisahkan. Nah, biaya akte yang 1% tadi biaya pengurusan untuk apa? Pengurusan untuk validasi pajak, pengurusan cek sertifikat, pengurusan balik nama, itu akan biasanya di-charge terpisah. Itu berbeda lagi, terpisah ya? Terpisah. Gitu. Jadi biasanya mungkin setiap daerah punya standar biaya yang berbeda untuk hal ini. Jadi itu coba ditanyakan ke notaris PPAT yang terdekat yang memang di situ dibuat aktenya. Kalau untuk aktenya sendiri memang peraturan sudah menentukan maksimal 1% untuk aktenya. Tapi untuk biaya pengurusannya itu berbeda-beda standarnya gitu. Setelah AJB nih, bisa nggak kalau pembeli tanah ini melakukan balik nama sendiri? Misalnya dia cuma hanya bikin AJB-nya aja gitu di PPAT. Kemudian, nah kalau dia mau melakukan balik nama sendiri apa aja tuh persyaratan? Jadi nanti kalau dia mau mengajukan balik nama sendiri, mau mengurus balik nama sendiri boleh. Nanti pakai menggunakan asli akte yang sudah ditandatanganin para pihak, kemudian dokumen-dokumen. Akte tuh AJB-nya ya? Akte jual beli ya. AJB. Akte jual belinya dibawa KTP, NPWP segala macam dokumen-dokumen itu PBB masukin. Sama sertifikat pastinya. Sama sertifikatnya. Berarti isi permohonan juga bisa? Ya, ada formulirnya. Ada biayanya segala macam. Ada biayanya. Berapa lama tuh Bu kira-kira untuk melakukan balik nama? Untuk secara aturan sih 14 hari kerja. 14 hari kerja. Iya. Tapi mungkin dalam prakteknya ada delay waktu banyak ya? Iya, biasanya seperti itu. Nah, nih sekarang tentang ini nih Bu, tentang tanah warisan. Ya, ketika tanah warisan itu biasanya kan ketika seorang meninggalkan tanah warisan dan mau dijual. Nah, banyak kasus dan kasus ini juga dialami sama teman-teman kita nih. Kadang-kadang dari sekian banyak ahli waris
hanya beberapa orang saja yang setuju untuk dijual, tapi ada juga satu atau dua orang yang nggak setuju gitu. Nah sebenarnya ini kadang-kadang ada yang memaksakan diri tuh Bu, mau menjual, misalnya ada 5 orang ahli waris, 1 orang nggak setuju, karena 4 setuju dipikirnya karena suara terbanyak gitu bisa dilakukan. Sebenarnya ini bisa nggak Bu? Sebenarnya kalau misalnya, jadi prosesnya ya, kalau misalnya tanah warisan itu begitu seseorang meninggal, maka segala hak dan kewajibannya turun kepada ahli warisnya, termasuk asetnya berupa tanah. Jadi begitu seseorang meninggal, maka tanahnya itu akan jadi milik seluruh ahli warisnya. Seluruh. Kalau ada 5 milik 5 orang. 5-5-nya, gitu. Nah jadi kalau misalnya prosesnya adalah kalau misalnya seperti itu, maka harus segera dilakukan balik nama ahli waris. Jadi dari nama almarhum ke nama ahli warisnya. Berapa orang? 5 orang, ya udah 5 orang itu namanya ditulis. Masuk ke dalam sertifikat. Masuk ke dalam sertifikat. Bisa tuh ya? Bisa. Berdasarkan apa? Berdasarkan akte kematian dan surat keterangan waris. Akte kematian dan surat keterangan waris. itu siapa yang ngeluarin itu? Akte kematian yang keluarin dinas catatan sipil. Oke. Surat keterangan waris kalau untuk pribumi itu dikeluarkan oleh kelurahan kecamatan. Nah itu berdasarkan surat itu kita bisa ajukan ke BPN untuk dilakukan balik nama ke ahli waris. Jadi semua nama ahli waris masuk ke dalam sana. Nanti ada pajak-pajaknya juga nggak tuh? Ada juga. Ada. Itu nanti ada biaya perolehan hak atas tanah. Karena ada tanah yang didapat oleh ahli waris dari proses pewarisan. Itu ada. BPHTB bayar ya? BPHTB bayar. Ketika sebelum proses balik nama itu harus dibayarkan dulu pajaknya. Nah setelah jadi nama ahli waris, baru deh tuh kalau mau dialihkan lagi, misalnya mau dijual atau mungkin diserahkan ke salah satu pihak. Dari 5 orang ini mau diserahkan ke satu bisa. Nah, tapi sebelumnya itu yang suka dilupakan adalah harus dibalik nama dulu ke nama seluruh ahli waris. Harus balik nama dulu. Kalau misalnya tidak sempat dibalik namakan tapi dialihkan ke pihak lain, dijual gitu, itu bisa nggak Bu? Nggak bisa, harus dibalik nama dulu ke ahli waris, baru bisa diakte jual belikan ke pihak lain, baru bisa dibalik nama ke atas nama. Gitu. Jadi supaya apa? Supaya tertib administrasi nih, kelihatan nih. Kenapa yang ini yang mengalihkan? Oh, ternyata dia dapat haknya dari mana? Dari warisan bapaknya gitu. Jadi di sertifikat itu kan kelihatan tuh nanti ini sebenarnya perjalanan kepemilikan tanahnya ini dari mana sih? Oh, pernah dulu awalnya dari jual beli ke hibah ke warisan dijual lagi gitu. Jadi ada catatannya, ada catatannya, historinya kelihatan. Nah, histori itulah yang penting sebagai administrasi pencatatannya. Buku tanah pun juga kelihatan karena sebenarnya kan sertifikat yang kita pegang itu hanya salinan dari buku tanah yang disimpan di BPN itu. Nah, jadi historicalnya itu penting untuk supaya bisa ke-trace gitu, apakah ini memang prosedurnya udah betul atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya tadi balik ke yang pertanyaan tadi, kalau misalnya ada yang satu nggak setuju, bisa nggak dilakukan? Ya nggak bisa. Jadi gimana caranya? Bicarakan lagi, diskusikan lagi nih, musyawarahkan lagi. Mau bagaimana? Apakah misalnya yang satu tanahnya mau dipecah aja deh, yang punya hak yang satu nggak dijual, tetap punyanya dia, tapi yang lain dijual. Boleh aja. Atau misalnya dia tetap mau tanah itu, ya udah akhirnya dia karena punya rezeki berlebih dia bayarkan ke dia yang membeli gitu. Bisa aja. Jadi bicarakan lagi aja gitu. Nah, kalau misalnya sebelum katakanlah belum dilakukan balik nama nih, tetapi semuanya sepakat untuk supaya tanah itu atas nama salah satu aja nih ahli waris, itu juga bisa langsung diturunkan ke salah satu ahli waris ini, apa harus balik nama juga? Harus balik nama ke ahli waris semuanya dulu. Harus balik nama dulu ke semuanya, baru nanti pakai namanya akte pembagian hak bersama untuk diserahkan ke satu orang ini. 2 langkah berarti? 2 langkah. Dan semuanya PPAT juga ya? PPAT. Jadi supaya itu tadi historicalnya kelihatan. Jadi si orang ini nih yang terakhir dapatnya dari mana? Oh, dia dapat dari pembagian harta bersama dia bersama ahli waris yang lain. Gitu. Dia dapat mana? Warisan dari bapaknya. Gitu. Jadi akan kelihatan terus. Gitu. Jadi tetap harus balik nama ke seluruh ahli waris. Dan ketika misalnya ada sertifikatnya itu udah atas nama 5 orang ahli waris ini, berarti ketika mau dialihkan atau dijual, ini 5-5-nya harus setuju. Harus setuju ya. Nggak boleh ada satu yang dikecualikan ya. Karena ini jadi milik kelima orang ini ya. Iya. Gitu. Sebenarnya sih secara hukum memang walaupun belum dibalik nama ke seluruh ahli waris pun sebenarnya mereka memang punya mereka semua. Jadi semua harus setuju. Cuman dengan adanya proses balik nama ini maka hak mereka itu semakin jelas. Karena nama mereka
tertulis dalam sertifikat. Kekuatan hukumnya lebih pasti itu ya. Betul. Karena sudah beralih ke atas nama Seluruh para pihak ahli ini. waris. Iya. Karena kalau misalnya belum dibalik nama kan masih menggantung tuh ya dalam status ahli waris aja gitu. Betul. Ya. Warisannya siapa nih yang dapat gitu kan. Hmm. Tapi biasanya memang jadi istilah kata mungkin ya tadi pada datang mau bagi-bagi gitu ya warisan. Saya bapaknya punya satu nih tanah gitu, mau dibagi satu aja gitu. Ya udah tetap harus balik dulu ke ahli warisnya. Semuanya baru dari satu ini baru dibagi. Baru dibagikan gitu ya. Jadi kelihatan itu bahwa itu sebenarnya pembagian warisan. Gitu. Oke, Bu Inet, menarik sekali ya tadi apa yang disampaikan Bu Inet tentang transaksi jual beli tanah, khususnya tanah yang sertifikat yang selama ini sering banyak ditanyakan juga oleh teman-teman Bu. Okay. Semoga bincang-bincang kita kali ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin banyak nanya tentang transaksi-transaksi. Bermanfaat. Ya, semoga diskusi kita kali ini bermanfaat dan khususnya buat teman-teman yang lagi bingung mau transaksi tanah tapi bagaimana caranya. Jadi lebih baik semua transaksi tanah termasuk tanah-tanah yang non sertifikat itu lebih baik diselesaikan dulu lah ya. Secara legal administrasinya. Betul. Dan jangan lupa juga untuk menyelesaikannya langsung aja datang ke kantor PPAT setempat ya. Betul. Biasanya di wilayah lokasi tanah itu Bu ya. Nanti bisa dulu kan konsultasi dulu sama PPAT ya. Boleh PPAT dulu gimana kira-kira treatmentnya atas kasus seperti ini seperti apa gitu kan, karena setiap orang pasti kan punya kasus yang berbeda-beda ya. Jadi gimana treatmentnya untuk menyelesaikannya gitu. Daripada tanya sana tanya sini mendingan langsung datengin aja ya. Iya, langsung ke emang orang yang punya kapasitas untuk menjawab dan menyelesaikannya. Dan kadang-kadang banyak juga orang yang agak segan nih Bu datang ke PPAT gitu mau tanya mau konsultasi, tapi itu hal biasa aja Bu ya. Hal yang biasa. Ketika memang ada kebutuhan kita mendatangi kantor PPAT untuk berkonsultasi awal akan dijelaskan nanti ya. Karena memang tugas PPAT adalah memberikan juga edukasi kepada masyarakat tentang proses pertanahan ini, hukum pertanahan di Indonesia ini seperti apa gitu. Jadi memang salah satu tugasnya adalah melayani konsultasi terkait dengan pembuatan akta-akta yang nanti akan dibuatnya. Oke. Itu. So, jadi buat teman-teman yang memang punya niatan untuk melakukan pengalihan tanah atau melakukan sertifikasi tanah, silakan datang aja ke kantor PPAT setempat di lokasi di mana tanah itu berada. Bu Inet, terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Mohon maaf nih Bu menyita waktunya, nggak apa-apa Bu ya. Nggak apa-apa, terima kasih juga sudah mau mengajak berkolaborasi. Semoga apa yang kita diskusikan sore ini bermanfaat dan berguna ya buat penonton channel kita. So, demikian informasi ini kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan berguna ya bagi Anda dalam melakukan transaksi jual beli tanah Anda. Salam.